1 sendok per tangki 16 liter. Jadi sudah sangat cukup sekali karena ini merupakan biang asam amino ya. Nah, ini adalah merupakan penggabungan dari 20 jenis asam amino ya, sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif dan masih tetap di channel Belajar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua tentang perawatan tanaman cabai ya, sahabat-sahabat tani. Yang tujuannya dalam perawatan kali ini yaitu untuk mencegah tanaman kita itu dari stres ya, sahabat tani. Biasanya kan kalau pada saat cuaca ekstrim seperti musim hujan, kemudian musim kemarau, setelah dilakukan pemanenan itu biasanya tanaman kita mengalami yang namanya stres ya, sahabat tani. Nah, maka agar supaya tanaman kita itu tidak stres dan juga untuk pertumbuhan ya pada saat masa vegetatif ataupun pembuahan pada saat fase generatif itu bisa tetap maksimal ataupun tetap optimal ya. Nah, jadi tujuan penyempraian kali ini yaitu selain menjaga agar supaya tanaman tidak stres, yaitu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan akar, batang, daun, serta meningkatkan pembentukan bunga atau germinasi serbuk sari dan pembentukan buah ya, sahabat tani. Jadi dalam pembentukan buah, kemudian pertumbuhan tanaman itu bisa terus seimbang. Kemudian untuk mencegah rontok bunga ataupun buah, meningkatkan kualitas rasa, warna, dan kesegaran buah ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan dua unsur hara, yaitu berupa pupuk mikro majemuk ya, sahabat tani, dengan merek MC Grow. Nah, ini merupakan pupuk mikro majemuk yang sangat lengkap ya, sahabat tani. Dia itu berbentuk powder, sangat mudah larut dalam air dan juga sangat mudah sekali diserap oleh tanaman ya, sahabat tani. Nah, kemudian untuk manfaat ataupun kegunaan dari pupuk ini, pupuk mikro majemuk ini, yaitu meningkatkan pertumbuhan akar, batang, dan daun secara sempurna, meningkatkan pembentukan bunga, germinasi serbuk sari, dan juga pembentukan buah. Kemudian mencegah kerontokan bunga, buah, dan busuk buah ataupun umbi karena kekurangan unsur hara mikro ya, sahabat tani. Jadi yang namanya unsur hara mikro untuk setiap tanaman itu sangat membutuhkan sekali ya, walaupun dalam jumlah sedikit. Tentunya kita harus melengkapinya ya, agar tanaman kita itu bisa optimal dalam pertumbuhan ataupun produksinya. Kemudian meningkatkan rasa, meningkatkan kualitas rasa, warna, kesegaran, dan daya simpan buah ataupun umbi ya, sahabat tani. Nah, jadi pupuk mikro majemuk ini sangat berguna sekali untuk meningkatkan kualitas rasa, warna, kesegaran, dan daya simpan buah ya. Kemudian tujuannya lagi yaitu tanaman tumbuh sehat dan maksimal, baik itu produktivitas ataupun pertumbuhannya ya dalam jangka yang panjang ya. Jadi tujuannya agar tanaman kita itu umurnya bisa panjang ya, sahabat tani. Maka kita sangat perlu sekali memberikan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti ini. Untuk dosis penggunaan dalam pupuk ini itu cukup sedikit sekali ya, karena ini merupakan pupuk yang berbentuk serbuk. Jadi biasanya kalau yang berbentuk serbuk seperti ini dia kandungannya sangat pekat sekali ya, sahabat tani. Maka untuk penggunaan dosisnya pun itu sangat irit sekali. Jadi untuk penyemprotan itu cukup 0,5 sampai 1 gram per liter air ya, sahabat tani. Jadi per tangki itu kita cukup menggunakan 8 gram ataupun 1 sendok itu sudah cukup ya, sahabat tani. 1 sendok per tangki 16 liter itu sudah sangat cukup sekali. Kemudian untuk pengocoran itu cukup 1 sampai 2 gram per liter air ya. Dan untuk intervalnya dia 7 sampai 10 hari sekali. Nah, ini biasanya saya lakukan dengan interval 10 hari ya untuk penambahan pupuk mikro majemuk ini. Nah, kemudian untuk kandungan unsur mikronya itu sangat lengkap sekali ya, sahabat tani, yaitu berupa besi ataupun Fe sebanyak 6%, mangan ataupun Mn itu 5,5%, zinc ataupun Zn 2,5%, boron ya, boron 2%, dan juga ada tembaga 1,5, dan juga molybdenum ya, sahabat tani, atau MO itu 0,25%. Nah, ini untuk kegunaan dan juga kandungan serta dosis dari pupuk MC Grow ini ya. Jadi sangat
lengkap sekali tertulis di kemasan, baik itu manfaat dan juga cara pengaplikasiannya. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan unsur hara yang sangat penting sekali, dan ini menurut metode saya. Jadi sahabat tani yang ingin mengikuti metode saya itu wajib menambahkan yaitu pupuk asam amino ya sahabat tani. Dan untuk kali ini saya menggunakan Aminogul ya sahabat tani. Aminogul yang merupakan pupuk imun proteksi booster tumbuh dan juga pembuahan ya sahabat tani. Ini merupakan pupuk asam amino. Pupuk Aminogul ini adalah merupakan pupuk yang berbentuk serbuk yang 100% larut air ya, mudah diserap dan juga responnya ini sangat cepat ya sahabat tani. Jadi ketika kita aplikasikan itu tanaman bisa langsung menyerapnya ya sahabat tani. Nah, ini adalah merupakan penggabungan dari 20 jenis asam amino ya sahabat tani, serta protein yang diurai melalui proses metabolisme sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis tanaman ya sahabat tani semua. Jadi untuk manfaat ataupun kegunaan dari asam amino ini meningkatkan ketersediaan dan memperbaiki dengan cepat kekurangan nutrisi tanaman ya sahabat tani. Jadi mencegah kesetresan dia tanamannya. Kemudian mampu memacu ataupun mempercepat pertumbuhan akar, batang dan daun sehingga dapat mencegah kekerdilan ya. Jadi misalkan tanaman cabai kita itu kerdil, lambat pertumbuhannya, dengan mengaplikasikan Aminogul ini itu mampu dipulihkan ya. Jadi ketika tanaman yang sudah normal itu mencegah kekerdilan. Ketika ada tanaman yang kerdil itu biasanya saya menggunakan asam amino untuk merangsang pertumbuhan agar cepat pulih ya sahabat ini. Nah, biasanya ketika tanaman terserang trip itu biasanya kan keriting, kerdil, maka saya merekomendasikan untuk menggunakan asam amino untuk mempercepat proses penyembuhannya ya sahabat tani. Kemudian meningkatkan kandungan klorofil, laju fotosintesis dan mencegah daun menguning ya sahabat tani. Nah, ini sudah saya sering kali menyampaikan pada video-video ketika saya mengaplikasikan asam amino, itu tujuannya untuk mencegah daun menguning ya, ataupun mengobati tanaman cabai yang daunnya menguning. Itu biasanya saya merekomendasikan salah satunya menggunakan pupuk asam amino ataupun ditambah dengan pupuk yang mengandung unsur hara mikro ya sahabat tani. Kemudian sebagai promotor pembentukan hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin dan juga giberlin ya sahabat tani semua. Dan juga masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nanti kalau saya sebutkan terlalu panjang. Nah, jadi saya sebutkan yang inti-intinya saja ya sahabat tani. Jadi ini untuk manfaatnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin ya sahabat tani. Nah, jadi inti-intinya saya sebutkan yang seperti tadi. Kemudian untuk dosisnya ya, dosisnya ini sangat irit sekali sahabat tani. Jadi untuk pocor dia cuma 1 sampai 2 gram per liter ya sahabat tani. Nah, biasanya kalau menggunakan 20 liter itu cukup menggunakan 20 gram saja ataupun 3 sendok makan. Kemudian penyemprotan itu cukup 0,5 sampai 1 gram ya, sama dengan pupuk mikro majemuk ini ya sahabat tani, yaitu sekitar 1 sendok per tangki 16 liter. Jadi sudah sangat cukup sekali karena ini merupakan biang asam amino ya sahabat tani. Jadi walaupun sedikit itu kandungannya sudah mencukupi untuk kebutuhan tanaman kita ya sahabat tani. Kemudian untuk interval pengaplikasian itu mengikuti ya. Jadi ketika saya melakukan penyepraian baik itu pestisida, pupuk buah ataupun pupuk daun, itu biasanya selalu saya sertakan pupuk asam amino ya sahabat tani semua. Kemudian untuk kandungannya yaitu free amino acid ataupun asam amino ya sebanyak 60%. Kemudian crude protein itu 35%, dan juga ini sudah dilengkapi dengan unsur hara mikro ya seperti Fe, Zn, B, Mn, Cu dan juga molybdenum ya sahabat-sahabat tani semua. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali dan sangat bagus sekali untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga produksi dari tanaman cabai ya sahabat tani. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya ilmu yang saya bagikan melalui video ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk para sahabat-sahabat tani semua yang ingin tanaman cabainya ataupun semua tanaman ya yang berbuah itu tidak stres, kemudian produksi ataupun pertumbuhannya itu tidak macet. Sahabat tani perlu ataupun sangat penting sekali menggunakan yang namanya unsur hara asam amino dan juga unsur hara mikro seperti yang saya gunakan kali ini ya sahabat tani. Jadi jika sahabat tani ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, sahabat tani bisa menulis di kolom komentar, ataupun yang ingin saling sharing, saling berbagi ilmu, saling tukar pengalaman, silakan sahabat tani hubungi saja nomor yang ada di deskripsi video. Itu adalah nomor yang bisa dihubungi, nanti insya Allah akan segera langsung saya jawab, baik itu melalui chatting ataupun telepon ya sahabat tani. Nah, nanti di situ kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu agar kita tidak salah paham nantinya ya. Jadi ketika saya membagikan video itu
nanti sahabat tani bisa bertanya apa yang kurang paham yang ada di dalam video ya, melalui telepon ataupun melalui chatting ya sahabat tani semua. Nah oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.